Nursalihah dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan pada kantor penjualan Sina Sosro Karawang yang berjudul Manajemen Piutang pada Kantor Penjualan Sina Sosro Karawang. Baik, di sini ada latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha ataupun kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan apabila diperlukan perusahaan ataupun instansi dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi tersebut. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017 memilih kantor penjualan Sina Sosro Karawang sebagai tempat kerja praktek. Alasannya adalah karena saya ingin mengetahui tentang manajemen piutang pada kantor penjualan Sina Sosro Karawang tersebut. Sistem pemasaran dan saluran distribusi ditangani oleh kantor penjualan atau yang sering disebut KP. Produknya telah didistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara dengan lebih dari 150 kantor cabang penjualan. Kantor penjualan Sina Sosro Karawang adalah tempat distribusi yang tugasnya menyediakan atau menyampaikan produk kepada konsumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sales. Tugas yang dilakukan sales adalah mengembangkan, memelihara, serta mendapat pasar atau outlet. Tujuannya dibentuk sales adalah untuk mengantisipasi kurangnya saluran distribusi dan meningkatkan jumlah produk, sehingga konsumen lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan produk-produk. Produk utamanya adalah teh botol Sosro. Teh botol Sosro merupakan produk teh yang siap minum pertama di Indonesia yang dikemas dalam botol. Berdasarkan data, terdapat 7 merek teh dalam kemasan botol yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada teh botol Sosro, ada Fruity, Joy Tea, Tab, Esti, Presti, Tekita, dan lain-lain. Selain itu, ada produk pendamping lainnya, yaitu seperti Happy Juice dan air mineral Prima. Dalam rangka perusahaan untuk meningkatkan atau untuk mencegah penurunan penjualan, perusahaan menjual produknya secara piutang. Dengan penjualan yang semakin meningkat, diharapkan laba juga akan meningkat. Tujuannya manajemen piutang salah satunya adalah untuk mengendalikan piutang. Dan untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutangnya itu sendiri. Lalu di sini ada gambaran umum perusahaan. Di sini ada logo perusahaan PT Sina Sosro. PT Sina Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sina Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung KM 28 Kelurahan Medan Satria, Bekasi. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di Kota Selawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Lalu pada tahun 1960, Sugiharto Sosrojojo dan saudara-saudaranya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojojo kepada masyarakat di Jakarta. Dalam mengembangkan bisnisnya, PT Sina Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara.
Kantor cabang penjualan atau kantor penjualan yang disingkat KP Sina Sosro Karawang didirikan pada tahun 1985 yang awalnya terletak di daerah Rawagabus. Lalu pada tahun 2001, kantor penjualan Sina Sosro Karawang dipindahkan ke daerah yang terletak di Tanjung Pura dan sampai saat ini. Kantor penjualan Sina Sosro Karawang adalah tempat distribusi yang tugasnya menyediakan atau menyampaikan produk kepada konsumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sales. Tugas yang dilakukan sales adalah mengembangkan, memelihara, serta mendata pasar ataupun outlet. Tujuannya dibentuk sales adalah untuk mengantisipasi kurangnya saluran distribusi dan meningkatkan jumlah produk, sehingga konsumen lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan produk-produk PT Sina Sosro tersebut. Kantor penjualan Sina Sosro Karawang adalah perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 1985 di Jalan Pangkal Perjuangan, Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan jumlah karyawan 45 orang. Saat ini, produk-produk yang diproduksi oleh PT Sina Sosro adalah teh botol Sosro, Fruity, ST, Teps, Country Choice, T-Joy, Presti, Tekita, Happy Juice, dan air minum mineral Prima. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Definisi manajemen. Menurut Rizky W. Griffin dalam buku Sarinah tahun 2017, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tugas yang dilakukan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut Suprihanto tahun 2014, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah dibentuk teruntuk lebih dahulu. Lalu berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, serta mengendalikan dan penggunaan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu di sini ada definisi manajemen keuangan. Menurut Mustafa dalam bukunya Manajemen Keuangan tahun 2017 berpendapat bahwa manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Irfan Fahmi tahun 2014, manajemen keuangan perusahaan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham tersebut. Menurut Dewi Utari tahun 2014, manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi. Berdasarkan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses ataupun kegiatan dalam perusahaan ataupun organisasi dalam mengelola dana, mengatur dana, mendapatkan dan memakai dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu di sini ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberi nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Lanjut, di sini ada definisi manajemen piutang.
Menurut Iwan Setiawan, tahun 2010, piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Menurut Dewi Martani, tahun 2014, pengertian piutang dijabarkan oleh beberapa pakar akuntansi yang mendefinisikan piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Lalu menurut Warren tahun 2014, piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan, baik berupa uang, barang maupun jasa, atau pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan secara sempit, piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan piutang kepada pelanggan tersebut. Lalu di sini ada tujuan manajemen piutang. Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara berjangka atau tempo. Pada kenyataannya, perusahaan pasti memiliki beberapa pelanggan yang tidak sanggup membayar atau tidak akan melunasi hutang mereka. Piutang seperti itu umumnya disebut piutang tidak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian atau beban untuk perusahaan tersebut. Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar di kemudian hari atas penjualan barang atau jasa yang telah dilakukan. Agar tujuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui piutang terwujud, maka perusahaan harus benar-benar melakukan pengelolaan piutang yang baik sehingga tidak muncul kerugian. Pengelolaan piutang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan manajemen piutang. Jadi, tujuan dari manajemen piutang ini sendiri yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut. Lalu lanjut, di sini ada manfaat manajemen piutang. Manajemen piutang dilakukan untuk menghindari resiko yang terjadi dalam piutang seperti kegagalan dalam menagih piutang ke pelanggan, kesalahan dalam penagihan, kesalahan memasukkan data ketika memberi piutang, pencurian kas, kehilangan data, dan kinerja yang buruk. Namun, hal ini dapat terhindar jika perusahaan melakukan manajemen piutang yang baik, seperti perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, pengendalian piutang, penyaringan pelanggan, penentuan resiko kredit ataupun piutang, penentuan potongan-potongan, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan piutang tersebut. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari manajemen piutang yang ada pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Dengan begitu, penulis dapat mengetahui bagaimana cara mengelola manajemen piutang serta dapat menganalisis permasalahan mengenai hal tersebut pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Lalu ada metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan library research yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Lalu di sini ada tugas-tugas yang dilaksanakan. Tugas utama. Tugas yang dilakukan pada saat kerja praktek di kantor penjualan Sinar Sosro Karawang yaitu mempelajari tentang manajemen piutang yang meliputi menginput, mengecek, merekap, dan persiapan penagihan piutang. Mengerjakan stock of name faktur isi itu sama saja dengan mengerjakan faktur kemasan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek dan memisahkan mana yang sudah lunas dan mana yang belum lunas.
Lalu yang belum lunas akan diadakannya konfirmasi dari pihak sales kepada piutang. Namun bedanya stok of non-faktur isi dengan faktur kemasan itu adalah jika stok of non-faktur isi ini berbentuk tradisional outlet, perorangan ataupun CP. Sedangkan faktur kemasan ini berbentuk MOT, Modern Outlet, atau Company dan PT. Lalu belajar menginput data MOT, Modern Outlet, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menginput data Modern Outlet ini berbentuk seperti Hoka-Hoka Bento, Hypermart, Solaria, McD, dan Giant. Dengan data yang diinput ini untuk menjadikan data perusahaan yang akan terus disimpan hingga pelunasan tiba. Lalu mencoba mereka piutang Modern Outlet atau MOT, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mereka piutang ke dalam forum yang sudah disiapkan oleh Modern Outletnya itu sendiri. Lalu mencoba mempelajari matching MOT, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyamakan data manual dengan cara dari data yang sudah ada dan disiapkan di forum perusahaan. Lalu mempersiapkan penagihan piutang Modern Outlet, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk persiapan dari perusahaan kepada berbagai Modern Outlet, dan yang harus dipersiapkan yaitu membuat kwitansi, invoice, dan faktur pajak. Lalu persiapan penagihan piutang akan dilakukan jika syarat-syarat sudah lengkap. Selanjutnya mempelajari cara membuat kwitansi Modern Outlet dengan cara menggunakan Excel yang akan dijadikan untuk persiapan penagihan piutang tersebut. Lalu melakukan rekap data kunjungan salesman, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan data perusahaan dengan cara dilihat dari data perusahaan dengan data yang dari salesman. Lalu melakukan scan berkas Modern Outlet, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menduplikat data piutang agar bisa dijadikan arsip dan bukti bagi perusahaan tersebut. Lalu di sini ada tugas pendukung. Pada hari pertama yaitu melakukan pengenalan dan pembagian tugas yang tujuannya untuk pengenalan kepada seluruh karyawan yang ada pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang, dan diskusi mengenai pembagian tugas yang akan dijalankan selama sebulan mendatang. Lalu melakukan diskusi sejarah sosro yang kegiatan yang dilakukan untuk mendiskusikan sejarah sosro dan menceritakan sejarah sosro yang dilakukan oleh Bu Oi sebagai pengelola piutang yang merangkap sebagai HRD bersama Bu Atik sebagai pengelola piutang. Lalu belajar juga mengenai input manual kas keluar yang kegiatannya dilakukan untuk mendata kas keluar atau yang digunakan untuk keperluan perusahaan tersebut. Lalu di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya, permasalahan di kantor penjualan Sinar Sosro Karawang yang ditemukan yaitu adanya piutang tidak tertagih sehingga menimbulkan kerugian. Penjualan secara piutang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan konsumen akan lebih tertarik apabila pembeliannya dilakukan secara tempo atau secara berjangka karena lebih meringankan bagi konsumen itu sendiri, sehingga volume penjualan pasti akan terus meningkat. Itu diartikan sebagai kenaikan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Tetapi penjualan secara piutang juga seringkali mendatangkan kerugian bagi perusahaan, maka dari sinilah timbul permasalahannya. Lalu solusinya, perusahaan seharusnya berusaha membatasi nilai piutang dengan menerapkan berbagai perangkat pengendalian. Pengendalian yang paling penting di sini yaitu berhubungan dengan syarat-syarat piutang. Pengendalian ini biasanya melibatkan survei kepada pelanggan atau konsumen dengan menggunakan referensi dari pemeriksaan atas latar belakang pelanggan atau konsumen tersebut yang akan melakukan dan pengajuan piutang kepada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Untuk mengurangi resiko, mungkin kantor penjualan Sinar Sosro Karawang bisa membuat suatu kebijakan, yaitu dengan cara mengestimasi piutang tidak tertagih selama periode berjalan. Setelah piutang jatuh tempo, sebaiknya perusahaan harus menggunakan prosedur-prosedur untuk memaksimalkan penagihan piutang tersebut.
agar tidak terjadinya piutang tak tertagih pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang, penulis mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan mengenai manajemen piutang. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa piutang merupakan hal penting bagi perusahaan karena merupakan harta lancar atau likuid perusahaan yang sangat besar. Oleh karena itu, penting artinya untuk menetapkan kebijakan piutang yang efektif dan prosedur-prosedur penagihan untuk menjamin piutang yang tepat pada waktunya dan dapat mengurangi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Sedangkan pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang, penulis menganalisis bahwa manajemen piutang pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurang efektifnya penagihan piutang sehingga menyebabkan terjadinya piutang yang tidak tertagih pada kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Lalu ada saran bagi kantor penjualan Sinar Sosro Karawang, sebaiknya harus melaksanakan peningkatan dalam pelaksanaan manajemen piutang tersebut sehingga tidak terjadinya piutang tidak tertagih. Sedangkan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu harus memiliki lebih banyak rekomendasi instansi pemerintah atau perusahaan untuk mahasiswanya dan terus bisa menjaga hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintahan tempat mahasiswa melakukan kerja praktek. Untuk kedepannya dapat memudahkan adik tingkat selanjutnya mencari tempat kerja praktek. Selanjutnya ada foto kegiatan saya selama kerja praktek di kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Yang pertama ada foto saya dengan Ibu Atik Nurhaliza selaku pembimbing lapangan yang sedang mempersiapkan penagihan piutang. Lalu ada foto kedua saya sendiri sedang merekap MOT atau Modern Outlet. Lalu foto yang terakhir saya dengan rekan-rekan saya dan para staf kantor penjualan Sinar Sosro Karawang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Ibu Santi Pertiwi Harisandi SEMM selaku dosen pembimbing beserta jajaran dosen lainnya yang telah memberikan masukan serta arahan di dalam penyusunan laporan kerja praktek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.